Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam pelajaran kimia kelas 11 semester 2 asam dan basa. Sekarang kita masuk ke part 2. Referensinya adalah Maestro Kimia Martin kelas 11 jilid 2 ini ya, penerbit Mass Media ya, Mass Media. Jadi saya berusaha mengajarkan persis seperti buku ini. Ya, semoga bisa dipahami sehingga ketika dipelajari menjadi lebih mudah ya. Oke, kita teruskan ke yang keempat, autoionisasi air ya. Apa itu autoionisasi? Ya, bisa Anda lihat contohnya ya. Jadi ini adalah molekul air H2O. Ini juga molekul air ya. Di sini ada hidrogen yang merah ini, dia akan berusaha menempel ke sini karena di sini ada pasangan elektron bebas sehingga protonnya akan tertarik ke sini ya, sehingga akan jadi seperti ini ya. Ini adalah ikatan kovalen koordinat karena semua pasangan elektron bebas berasal dari oksigen, dia bermuatan positif ya, karena ada H+ kan, ini H+, ini H+. Kemudian yang ini akan kehilangan elektron sehingga bermuatan min, dan hidrogennya satu udah pergi, jadi tinggal H ya. Ini pasangan elektron bebas ada 3 ya. Oke, kalau secara molekul seperti ini, H2O, molekul H2O ya. Jadi ini akan memberikan H+ ke sini ya. Jadi ini bertindak sebagai asam tentu, sehingga karena dia mentransfer H+, dia akan berkurang H+, hidrogennya berkurang 1 ya, jadi OH- ya. Jadi ini tuh menghasilkan ini pasangan asam basa konjugasinya, ini basanya. Nah, ya. Kalau ini asam 1, ini basa 1. Ya, ini basa 2 ya. Yang ini basa 2. Ya, dia menerima proton. Otomatis hidrogennya akan meningkat 1, ya, 2 jadi 3. Kemudian muatannya juga meningkat 1 dari 0 jadi plus ya. Jadi ini adalah asam 2. Proses ini terjadi ionisasi dari molekul-molekul sejenis ya. Inilah yang disebut dengan autoionisasi. Tetapi ionisasi molekul-molekul sejenis di air ini sangat kecil. Kira-kira kalau Anda punya 1 miliar molekul air, jadi 10⁹ ya, hanya 2 yang mengalami ionisasi, menghasilkan keseimbangan seperti ini ya. Tetapan ionisasi air ini disebutnya ya. Bisa kita hitung karena ini kesetimbangan. Tetapan ionisasi air adalah konsentrasi kanan yang aqua saja ya. Ini aqua kan. Jadi konsentrasi H3O+ kali konsentrasi OH-. Ini disebut dengan tetapan ionisasi air, KW. Kalau suhu kamar 25 derajat Celcius, kira-kira 10⁻⁴ tadi ya. 10⁻⁴. Nah, kadang-kadang konsentrasi ion hidronium ini disingkat saja dengan H+. Ya. Jadi KW, tetapan ionisasi air, adalah konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- 10⁻⁴ pada 25 derajat Celcius. Pada suhu yang lain tentu tidak nilainya tidak sebesar ini, ya. Nah, pertanyaan yang contoh soal yang keempat. Berapakah konsentrasi ion hidronium? Ya. Jadi yang ditanya adalah konsentrasi ion hidronium ya. Ya. Jadi maksudnya konsentrasi ion hidronium itu kita ditanya konsentrasi H3O+. Ini kan sama aja dengan konsentrasi H+. Ini berapa? Ya. Dalam air murni pada 25 derajat Celcius. Nah, air murni itu bersifat netral ya. Jadi air murni itu tidak ada campurannya, maksudnya bersifat netral. Ya. Artinya autoionisasi air akan menghasilkan ion-ion H+ dan ion-ion OH- sama banyak. Ya, artinya konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH- itu akan sama, misalnya X. Maka dari KW Anda dapat ini adalah konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- ya. Pada suhu kamar nilainya 10⁻⁴. Jadi kalau ini saya ganti X, ini saya ganti X 10⁻⁴. Berarti X kuadrat sama dengan 10⁻⁴. Berarti X-nya 10⁻⁷.
Ya, jadi udah dapat kita jawabannya. Jadi konsentrasi hidronium tadi ya itu adalah 10-7 ya M. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kita lanjut dengan nomor 5. Ya, ini sudah nomor 5. Suatu larutan berair memiliki konsentrasi ion hidroksida 0,04. Ya, jadi hidroksida ya, OH-. Jadi konsentrasi OH-nya 0,04 M. Dijadikan 10 pangkat 4 kali 10-3 M pada 25 derajat Celcius. Ditanya berapakah konsentrasi ion hidronium? Ya, jadi konsentrasi H+. Pada 25 derajat Celcius Anda sudah tahu Kw itu adalah 10-14. Dan Kw itu adalah konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Ya kan? Sama dengan 10-14. Berarti kalau ditanya konsentrasi H+, berarti 10-14 dibagi konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- ini kita ini 4 kali 10-3. Nah, begini ya. Terus kita ambil, ini supaya bisa dibagi 10, kita ambil 10 di sini. Kalau kita ambil 10 di sini, berarti ini -15. Ya. Nah, kalau kita kalikan kan tetap aja 10-14. Dibagi 4 kali 10-3. Nah, begini ya. Nah, 10 bagi 4 ini 2,5. Kali 10-12. Ya. Di bawah sini aja ya. 2,5 kali 10-12 M. Ya, ini jawabnya. Nah, inilah konsentrasi ion hidronium itu atau H+. Sama aja ya. Ion hidronium dengan H+ sama. Oke. Kemudian yang kelima, ukuran derajat keasaman. Nah, pakai alat-alat kan, alat ukur. Kalau kita ngukur alat ukur kita pakai konsentrasi H+, sementara kita tahu konsentrasi H+ itu sangat kecil, ya. Misalnya 1,0 kali 10⁻⁶. Kan nggak enak, masa alat ukur 1/1 juta skalanya. Wah, nanti kita sulit untuk baca skalanya kan. Kalau kayak penggaris kita kan 1 mili segini kan, ya, 1 senti segini. Jadi nggak terlalu besar kan. Jadi misalnya Anda punya mestar itu kan 30 cm. Taruhlah skala kecilnya milimeter, berarti hanya 300 mm. Ya hanya 3, jadi penggaris itu hanya dibagi 300. Ya masih bisa dibaca. Coba kalau Anda bagi 1 juta, penggaris Anda ada bagi 1 juta skala. Susah kan? Karena itu digunakanlah istilah matematik pH. pH itu adalah min log konsentrasi H+. Ya. Min log konsentrasi H+. Ya. Misalnya konsentrasi H+ air murni itu kan 10-7. Kalau kita hitung pH-nya itu 7. Nah, kalau 7 kan gampang ya. Skalanya 7 itu gampang di alat ukur, ya. Nah, jadi air murni konsentrasi H+ sama 10-7 itu pH-nya 7. Jadi pH 7 itu sifatnya netral karena air murni itu bersifat netral. Tidak terasa asam dan tidak terasa basa. Ya. Kalau konsentrasi H+ lebih besar dari 10-7, itu dia akan bersifat asam. Ya, akan bersifat asam. Dan pH-nya akan lebih kecil 7. Jadi kalau pH lebih kecil 7 itu sifat asam. Kalau konsentrasi H+ lebih kecil 10-7 atau pH-nya lebih besar 7 itu sifatnya basa. Ya, jadi untuk mengetahui sifat itu tergantung pada pH-nya. Jadi kalau pH 5 bersifat asam. Ya, pH 6 bersifat asam. Ya. Tapi asamnya lemah. Kalau pH-nya 1, itu asamnya kuat. Ya, karena makin kecil pH, makin kuat asamnya. Makin besar pH, makin kuat basanya. Tapi makin lemah basanya, ya, asamnya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian tentu akhirnya kalau pOH ya min log konsentrasi OH-. pH min log konsentrasi H+. Ada KW, PKW itu min log KW. Nah, pada 25 derajat Celcius ya, itu kan pH ditambah pOH
itu akan sama dengan PKW, sama dengan 14. Ya, pada 25 derajat Celcius pH-nya kan 7. pH juga 7, 7 tambah 7, 14. Ya, gitu. Nah, sekarang itu pada 25 derajat Celcius ya. Nah, kita nomor 6 sekarang ya. Hitung konsentrasi ion hidronium. Jadi konsentrasi H+ yang ditanya ya. Darah yang memiliki pH 7,5. Ya, pH itu apa? Min log konsentrasi H+. Ya, sama dengan 7,50. Maka konsentrasi H+, ya kalau tidak ditulis, ya toh, itu kan 10 sebetulnya kan ya. Kalau nggak ditulis, jadi ini bisa kita tulis log konsentrasi H+ sama dengan minnya pindahin ke sini. Min 7,5. Terus kalau tidak ditulis itu artinya pangkatnya 10. Maka sesuai dengan rumus logaritma ya, A log B sama dengan C, maka numerus ini akan sama dengan bilangan pokok pangkat hasil A pangkat C. Jadi konsentrasi H+ ini akan sama dengan 10 pangkat min 7,5 ya. Ya udahlah, ini nanti pakai kalkulator lah kalau menghitungnya. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan yang ketujuh. Contoh yang ketujuh ya. Berapa pOH dan pH dari larutan dengan konsentrasi OH- 0,0250? Ya, jadi konsentrasi OH-nya diketahui. Ya kalau pOH kan min log konsentrasi OH-. Jadi sama dengan min log konsentrasi OH-nya itu ini. Ya, ini kalau kita tulis berapa ini? 25 kali 10 1 2 min 3 ya. Jadi ini min log 25 kali 10 min 3. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya apa? Min log 25 min log 10 min 3 ya. Anda sudah belajar di logaritma kan? Kalau kali itu penjumlahan. Karena ini min maka dua-duanya min. Nah, log 25 ya saya hitungnya log 25. Log 25 itu sama dengan log 5 pangkat 2. Nah, ya. Menurut sifat log ini sama dengan 2 log 5. Karena ini numerus bisa keluar ke sini. Pangkat bisa keluar, pangkat numerus. Kemudian biasanya itu diketahui log 2. 0,301. Biasanya begini ya. Ya, log 2 itu diketahui biasanya seperti ini. Nah, ngitung log 5. Ya, log 5 itu log 10 per 2 kan. 10 per 2. Jadi sama dengan log 10 dikurang log 2. Log 10 itu 1. Log 2 itu 0,301. Jadi log 5 itu sama dengan 0,699. Jadi ini 2 kali log 5. 2 kali 0,699. Hasilnya kalau ini kita kalikan 2, 81913. 1,398. Nah, gitu, masukkan ke sini. Ya. Jadi ini akan sama dengan min 1,398. Ini 3 ya, min 3. Min kali min, jadi plus 3. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah 1,602. Nah, inilah pOH. 1,602. Ya kan gitu. Terus berikutnya ditanya pH. Kalau tidak ada keterangan, berarti pH tambah pOH itu pada suhu normal. Sama dengan 14 ya, PKW. Gitu. Jadi dari sini kita dapat pH adalah 14 kurang pOH, kurang ini kan, kurang 1,602. Jadi sama dengan 12,398. Inilah pH-nya. Ya. pH-nya. Jadi berhasil kita hitung ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keenam, mengukur pH. Jadi kalau Anda baca di buku ini, nanti ada caranya kita bisa pakai indikator universal. Tapi indikator universal itu hanya kisaran pH-nya hanya sedikit saja. Ya.
Jadi misalnya kalau Anda pakai lakmus merah, itu menyatakan asam. Berarti pH-nya lebih kecil 7 ya. Lebih kecil 7. Jadi di daerah tertentu ya, ada tabel-tabelnya di situ ya. Saya tidak hafal tapi Anda bisa lihat dibaca di situ ya. Hanya kisaran-kisaran tertentu. Ya, kisaran-kisaran tertentu. Ya, jadi kalau Anda baca di sini ya. Jadi kalau Anda baca di sini jelas ini ya. Misalnya pakai apa? Pakai metil ungu misalnya. Metil ungu itu hanya berkisar antara 0 sampai 2. Jadi dia hanya bisa mengukur pH 0 sampai 2. Kalau Anda pakai metil merah itu hanya bisa mengukur pH 4 lebih sampai 6. Jadi nggak bisa seluruhnya ya. Jadi Anda harus punya banyak indikator universal. Nah, tentu yang bagus adalah pH meter. Karena di pH meter ini pH-nya langsung dibaca dengan angka kalau digital. Ya. Itulah mengukur pH ya. Alat ukurnya disebut pH meter. Kemudian bacalah artikel tentang hujan asam. Karena ini sering juga ditanyakan baik di UN maupun di SBMPTN. Ya. Jadi hujan normal itu pH-nya sekitar 5 sampai 6. Berarti bersifat asam ya. Tapi asam lemah ini. Karena kalau 7 netral kan. Dekat-dekat 7 berarti asam lemah. Kenapa dia bersifat asam? Karena di hujan normal itu mengandung CO2, karbon dioksida, yang larut dalam air hujan, menghasilkan H2CO3, yang merupakan asam lemah, sehingga menghasilkan pH sekitar 5-6. Ya. Dan CO2 bukan penyebab utama hujan asam. Karena kalau hujan yang pH-nya 5-6, tumbuh-tumbuhan masih bisa hidup ya di hutan sana. Nah, tetapi kalau di daerah industri itu ada polusi udara dari SO2, NO, NO2. Nah, SO2 ini akan menghasilkan asam sulfat yang tergolong asam kuat. NO ini akan menghasilkan HNO3 yang tergolong asam kuat. Asam kuat itu pH-nya itu kecil, ya lebih kecil dari 4. Sehingga ketika dia menghasilkan hujan, pH-nya jauh lebih kecil dari 5. Akibatnya apa? Tumbuh-tumbuhan nggak bisa hidup, ya hutan akan merana. Ya, hujan itu jatuh di kolam, bisa banyak yang mati ikannya, ya, jadi merusak lingkungan, ya. Jadi Anda baca artikel tentang hujan asam. Nah, sekarang kita akhiri part 2 ini dengan soal-soal seleksi. Ada 3 soal seleksi, semuanya saya ambil dari buku ini, ya. Semuanya saya ambil dari buku ini, ya. Semuanya saya ambil dari buku ini, ya. Oke, soal seleksi pertama itu adalah SBMPTN 2018. Ya, masih 2 tahun yang lalu, ya. Jadi, dalam reaksi berikut, ini ada reaksi yang bukan merupakan asam basa konjugasi. Jadi, yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ya, yang bukan ya. Bukan pasangan asam basa konjugasi. Nah, Anda sudah tahu bahwa pasangan asam basa konjugasi itu hanya berbeda H+ satu saja. Ya, kalau berbeda H+ itu pasti asam basa konjugasi. Sebagai contoh A. Ini ada NH4, ini ada NH3. Ya, ini NH4+. Coba Anda lihat. Ini ke sini. Ini kan hidrogennya 3, ini hidrogennya 4. Berarti ini mendapat tambahan kan? Ya, mendapat tambahan H1. Kemudian ini muatannya 0, ini tambah 1 H+, ya. Bedanya H+. Jadi ini asam basa konjugasi, ya, gitu. Jadi tentu yang asam adalah yang ini karena memberi H+ ya. Kalau Anda mau tahu ini kan yang memberi H+ ke sana, ya transfer ya, transfer H+. Makanya dia harus ditambah H+ kan. Ini adalah asamnya, ini adalah basanya. Tapi kita nggak penting. Yang penting kan pasangan asam basa konjugasi berbeda H+. Jadi apa sih salah? Yang B misalnya. H2SO4, HSO4-. Nah, ini kan hanya berbeda satu H ya, H+. Coba jumlahkan dengan H+. Hidrogen tambah hidrogen H2. Ini muatannya +1, ini muatannya -1 hilang. H2SO4. Ya, seperti itu. Nah, yang salah adalah yang E. Kenapa? Lah ini PCl3, ini H3PO3. Coba.
Mana? Ini nggak ada hidrogen. Ini hidrogennya ada 3. Jadi lihat selisih hidrogen aja, selisih 3H. Padahal harusnya hanya selisih 1H kan? Belum lihat muatan ya. Lihat muatan. Ini 0, ini 0. Udah pasti salah. Ya, jadi jawabannya E. Gitu. Oke, kita ke nomor 2. Nah, NH3 merupakan basa yang lebih kuat dari pH3. Ini pernyataan kan. Alasan? Pasangan elektron non-ikatan. Pasangan elektron non-ikatan itu maksudnya pasangan elektron bebas. Pada NH3, lebih mudah membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan H+, daripada pasangan elektron non-ikatan pada pH3. Jadi kita lihat sekarang ya, konfigurasinya. N itu golongan 5A. P juga golongan 5A. Jadi N mempunyai 5 elektron terluar. Yang 1 bebas, yang 3 berikatan kovalen dengan hidrogen. P juga sama. Ya. Jadi kalau dari sini kita udah tahu ini pasti akan memberikan PEB. Ini juga akan memberikan PEB. Jadi ini pasti bertindak sebagai basa. Ini juga pasti basa. Ya toh? Jadi basa. Jadi ini kalau dikasih H+ ya. Kalau misalnya di sini ada H+, ya toh? Kalau di sini ada H+, maka H+ akan menerima pasangan elektron bebas dari sana membentuk ikatan kovalen koordinat. Tadi sudah dibilang kan ya. Ini akan begini kan. Nah, ya, ikatan kovalen koordinat. Ya. Terus muatannya positif kan gitu. Jadi NH4+, gitu. Ini NH4+. Ya, ini asamnya kan. Ini juga sama. Ini juga seperti ini. Ini juga akan sama. Kalau dikasih H+, dia akan begini juga. Plus juga. Sama-sama basa. Nah, masalahnya, mana yang lebih kuat basanya? NH3 atau pH3? Nah, kekuatan asam itu ditentukan sekarang oleh elektronegatifnya, ya, keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Makin elektronegatif, dia akan makin mudah memberikan PEB. Nah, sekarang mana yang lebih elektronegatif, N atau P? Nah, Anda sudah tahu ya, sampai golongan 7 ini ya. Golongan 8-nya jangan dimasukkan. Elektronegatif itu dari kiri ke kanan, kalau satu periode ya, satu periode dari kiri ke kanan, sampai 7, itu makin ke kanan, makin elektronegatif. Ya. Jadi kalau ini ada F, F ini paling elektronegatif dibandingkan yang di sebelah kirinya. Kalau dari kiri ke kanan bertambah, maka dari atas ke bawah pasti berkurang. Ya, elektronegatifnya berkurang. Jadi kalau ini ada F, ini ada Cl, elektronegatif Cl lebih kecil dari F. Kan gitu ya. Nah, ini golongan 7. Di golongan 5, itu di sini N itu di atasnya P. Ya, N di atas. Kenapa? Karena N itu kan bilangan nomor atomnya 7. Sementara P lebih dari 7. Jadi kalau Anda lihat di sini P ada di bawah. Jadi elektronegatifnya lebih kecil. Ya, jadi N lebih elektronegatif. N lebih elektronegatif daripada P. Karena dia satu golongan tapi N ada di atas. Ya, sedangkan keelektronegatifan dari atas ke bawah makin kecil. Nah, karena N lebih elektronegatif, maka N lebih mudah memberikan H+. Ya, lebih mudah. Ya, ini. Lebih mudah. Pasangan elektron non-ikatan pada NH3 lebih mudah membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan H+ daripada pasangan elektron non-ikatan pada pH3. Benar ya? Karena itu NH3 merupakan basa yang lebih kuat. Makin mudah dia memberikan PEB, makin kuat dia. Benar juga. Apakah ada kaitannya? Ada. Jadi jawabannya A. Ya. Jadi ini jawabannya A. Ya. Karena berkaitan antara alasan dan pernyataan. Ya. Karena dia lebih mudah membentuk ikatan kovalen koordinat, maka dia merupakan basa yang lebih kuat. Ya. Seperti itu. Nah, sebagai soal terakhir,
dari part 2 ini kita ambilkan soal seleksi dari OSK 2016. Ya, OSK 2016. Pada 0 derajat Celcius, konstanta produk air KW 1,2 ya. Jadi KW-nya diketahui ya. 1,2 kali 10 min 15. Atau supaya tidak ada koma-koma, 12 kali 10 min 16. Ya. Nilai derajat keasaman pH dari air murni ini. Pada 0 derajat Celcius, makanya dia nggak 10 min 14 kan? Karena suhunya bukan 25 tapi 0. Adalah berapa? Jadi yang ditanya pH ya. pH-nya berapa? Nah, air murni itu artinya pH sama dengan pOH. Berarti sama dengan setengah PKW ya. Karena pH tambah pOH kan PKW. Ya. Nah, jadi PKW-nya kita hitung dulu. PKW adalah min log KW. Jadi min log 12 kali 10 min 16. Ya, Anda sudah tahu, ini akan sama dengan min log 10 min 16 ini 16, min log 12. Begini kan ya. Ya. Nah, 16 min log 12. Oke. Jadi pH-nya nanti setengah ya. Setengah dari 16 dikurang log 12. Jadi dia akan sama dengan setengah kali 16, 8 ya. 8 dikurangi setengah log 12. Jadi sekarang tinggal ngitung log 12 saja kan. Oke, kita hitung log 12. Ini diketahui kan? Log 2 diketahui, log 3 diketahui. Log 12 itu sama dengan log 2 pangkat 2 kali 3. Jadi dia akan sama dengan log 2 pangkat 2 ditambah log 3. Ya, aturan logaritma, kalau kali jadi plus. Kemudian pangkat bisa keluar dari logaritma. Jadi ini 2 kali log 2 ditambah log 3. Log 2 itu 0,301. Log 3 0,477. Ini kalau kita kalikan 2 hasilnya 0,602. Ditambah ini 0,477. Hasilnya 9, 7, tambah ini ya. 01. Nah, jadi log 12 itu 1,079. Ini setengah, berarti dibagi 2. 1,079 bagi 2. 0,10 bagi 2, 5. Habis ya. 7 bagi 2, 3. Sisa 1, 19 bagi 2, 9. Ya. 0,539. Atau kalau di sini jawabannya kan 2 desimal aja. Kalau 2 desimal berarti ini 0,54. Kan begitu. Nah ini setengah. Jadi 8 dikurangi setengah. Ya ini pH. Ini bintang ini. Setengah log 12. Log 12-nya ini 0,54. Jadi 8 dikurangi 0,27. Jadi hasilnya 7,73. Oh, ini sudah dibagi 2 ini. Ini udah selesai nih. Log 12-nya kan 1,0, ini dibagi 0,54, sorry. Oh, dibagi 2 lagi sama saya kan. Jadi hasilnya adalah 7,46. Ya. Ini saya salah salin nih, 7,46. Salah salin. Jadi jawabannya D. 7,46 ya. Jadi salah salin itu 7,4. Saya lihat lagi ya, untuk memastikan saya lihat lagi soalnya. Mungkin saya salah salin. Ya benar, 7,46. Ya, saya salah salin ya. Bukan 7,64 tapi 7,46. Jadi jawabannya D ya. Jadi ini sudah setengah, ini kan log 12. Ini sudah setengah log 12 ini. Ya sudah saya bagi 2. Jadi 8 kurang 0,54. Ya, hasilnya 7,46. Jadi jawaban D. Ya, OSK 2016. Ya. Oke, dengan demikian part 2 dari kimia asam basa ini sudah selesai. Kalau di buku saya itu subbab A, ya sudah selesai.
kita akan masuk ke subbab B nanti, ya. Yang bagian yang lebih seru lagi ya, yaitu kekuatan asam dan basa. Bagaimana kita menghitung pH asam kuat, basa kuat, bagaimana menghitung pH asam lemah, basa lemah, kemudian bagaimana menghitung pH dari garam, baik yang terhidrolisis maupun tidak. Itu adalah bagian B. Sementara pH untuk larutan buffer atau larutan penyangga itu akan dibahas pada bab berikutnya lagi, ya, yang disebut dengan judul larutan buffer atau larutan penyangga. Ya, demikian bahasan saya. Semoga bisa dipahami dan bagus bagi Anda untuk memiliki buku ini karena cukup terinci seperti ciri-ciri buku saya. Ya, kalau Anda merasa video pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda di dalam pemahaman pelajaran sekolah, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, supaya memberi dukungan juga kepada kami, sehingga tim saya bersemangat untuk menyediakan pembelajaran yang utuh mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, ya, untuk keperluan Anda. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu optimis. Saya Martin Kanginan.